أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي ورسول بعده اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد معاشر المسلمين Jamaah Majelis Ta'lim yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam kesempatan yang berbahagia ini kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam sebuah rutinitas yang insyaallah rutinitas yang kita lakukan ini diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena tidak lain tujuan kita adalah untuk mempelajari agama yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dibawa oleh Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memperbaiki hati kita, niat kita, tujuan kita hadir ke dalam majlis ini, dan semoga saja majlis ini bermanfaat untuk kita dunia dan akhirat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pada malam ini kita masuk pada pembahasan Al-Faslu Tsamin, yakni pasal yang ke-8 dari kitab Tajridul Ittiba' fi bayani asbabi tafadulil a'mal. Fasal ini membicarakan tentang keutamaan amal dilihat dari sudut pandang waktu dan zaman. Sudut pandang waktu amal itu dilakukan dan zaman amal itu dilakukan memiliki fadilah. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan karunia kepada kita dengan menciptakan dan menjadikan waktu-waktu. Dan waktu-waktu yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala diberikannya lagi karunia untuk umat manusia. Di situ diberikan Allah ada fadilah-fadilah yang mana ketika manusia mengisi waktu-waktu itu, Allah melipat gandakan amalnya. Jadi ma'asyiral muslimin, di sini musannif mengatakan at-tafadul bainal awqat wal azman minal usulil muqarrarah fi syar'i wa ala dhalika tadhafarat aqwalu ahli ilmi. Keutamaan di antara waktu-waktu dan zaman berdasarkan prinsip yang ditetapkan oleh syariat. Para ulama menjelaskan beberapa hal dalam masalah ini. Misalnya Qatadah mengatakan, "Innallaha astafa safaya fi khalqih min khalqih. Istafa minal malaikati rusulan wa minan nasi rusulan. Wastafa minal kalami dzikrah. واصطفى من الأرض المساجد واصطفى من الشهور رمضان والأشهر الحرم واصطفى من الأيام يوم الجمعة واصطفى من الليالي ليلة القدر." Qatadah mengatakan Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memilih di antara makhluk-makhluk pilihannya. Allah memilih di antara malaikat itu ada yang menjadi rasul, dan di antara manusia itu ada yang menjadi rasul. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala memilih di antara kalam itu menjadi zikir kepadanya. Dan Allah memilih di bumi ini masjid-masjid. Dan Allah memilih di antara bulan-bulan itu ada bulan Ramadan dan ada bulan-bulan yang dihormati. Begitu pula Allah memilih di antara hari-hari yang banyak itu
ada satu hari namanya hari Jumat, dan di antara malam itu Allah memilih satu malam yang disebut Lailatul Qadar. Ini adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah masyiah dari Allah Subhanahu wa taala. Ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala di antara makhluknya dipilih menjadi seorang rasul. Di antara malaikat itu ada beberapa orang rasul. Di antara manusia itu diutus menjadi rasul. Di antara kalam yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala selain kalam qadim sebagai zikir. Kemudian Allah memilih di bumi yang luas ini ada beberapa tempat menjadi masjid. Kemudian di antara banyaknya bulan yang diciptakan oleh Allah, Allah memilih satu bulan yang disebut dengan bulan Ramadan. Kemudian bulan-bulan yang dihormati, Ashhur al-Hurum. Kemudian di antara hari yang 7 itu Allah memilih satu hari namanya hari Jumat. Di antara malam yang banyak itu ada satu malam namanya Lailatul Qadar. Semua itu memiliki fadilah. Diciptakan Allah memiliki fadilah. Jadi ma'asyiral muslimin rahimakumullah, beliau juga mengutip ungkapan Ibnu Abdul Bar terhadap pensyarahan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, afdhalud du'a du'a'u yaumil Arafah. Seutama-utama doa itu, seafdal-afdal doa itu adalah doa pada hari Arafah. Jadi musannif mengatakan, wa fi fadli yaumi Arafah dalilun. Dalam hadis ini Nabi menjelaskan tentang keutamaan doa pada hari Arafah. Ini menjadi dalil, kata beliau, bahwasanya anna lil ayyami ba'daha fadlan ala ba'din. Pada hari-hari itu ya, Allah memberikan keutamaan ya, satu hari dari hari-hari yang lain. Ini menjadi dalil di antara hari-hari itu ada hari-hari yang diutamakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada hari-hari yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala yang mana hari itu memiliki fadilah. Salah satunya tadi hari Arafah. Nanti akan dijelaskan oleh beliau di dalam kitab ini. Illa anna dzalika la yudraku illa bitauqif. Tetapi kita tidak bisa mengatakan hari ini memiliki fadilah, bulan ini memiliki fadilah, tahun ini memiliki fadilah, kecuali berdasarkan dalil. Tidak bisa kita katakan kematian si fulan ini menjadi fadilah, kelahiran si fulan ini menjadi fadilah tanpa dalil. Sehingga ada orang pada hari-hari kelahiran kiainya, maka mereka melakukan haul dan lain sebagainya dan menganggap hari itu hari fadilah. Atau kematian kiainya, kematian syekhnya, yang menjadikan hari kematian itu diisi dengan haflah, dengan perayaan yang dianggap hari itu memiliki fadilah. Tidak. Mengenai fadilah di dalam syariat, yang diakui oleh syariat adalah fadilah yang dimana syariat menetapkan itu sebagai fadilah. Jadi ma'asyiral muslimin, beliau mengatakan illa anna zalika la yudraku illa bitauqif. Ini masalah tauqifi. Ini masalah ibadah. Kita tidak bisa mengatakan ibadah itu memiliki fadilah kecuali syariat mengatakan itu memiliki fadilah. Qala Ibnu Al-Qayyim, wallahu subhanahu wa ta'ala la yukhassisu syai'an wa la yufaddiluhu wa yurajjihuhu illa lima'nan yaqtadi takhsisuhu wa tafdiluhu, wa min hadha tafdiluhu ba'd al-ayyami wasyuhur ala ba'd. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala tidaklah mengkhususkan sesuatu, tidaklah mengutamakan sesuatu kecuali illa li ma'nan yaqtadi takhsisuhu wa tafdiluhu. Jadi
Kita tidak bisa mengkhususkan sesuatu itu memiliki fadilah dan mengatakan sesuatu itu memiliki fadilah kecuali Allah Subhanahu wa taala syariat ini memberikan pada waktu dan hari itu sebagai fadilah. Ibnu Rajab mengatakan, wa ja'alallahu subhanahu li ba'di asy-syuhuri fadlan 'ala ba'din. Allah Subhanahu wa taala menjadikan sebahagian bulan-bulan itu memiliki karunia keutamaan atas sebahagian yang lain. Sebagaimana firman Allah pada surah At-Taubah ayat 36. Penggalan ayatnya adalah minha arba'atun hurum dzalikad dinul qayyim fala tadlimu fihinna anfusakum. Jadi di antara bulan-bulan itu ada 4 bulan yang dimuliakan, bulan hurum. Zalikad dinul qayyim fala tadlimu, maka kamu jangan melakukan kezaliman fihinna, di dalam bulan itu. Janganlah diri kamu melakukan kezaliman pada bulan-bulan itu. Beliau mengatakan kama ja'ala ba'dal ayyami wal layali afdala min ba'din wa ja'ala lailatal qadri khairan min alfi syahrin. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menjadikan sebahagian hari dan sebahagian malam memiliki keutamaan dari yang lainnya. Begitu juga bulan itu ada memiliki keutamaan bulan yang satu dari bulan yang lain. Dan Allah menciptakan malam Lailatul Qadar itu lebih bagus dari malam yang lain. Jadi ada keutamaan-keutamaan yang ditetapkan oleh syariat, maka itu menjadi keutamaan. Jadi sekali lagi kita tidak bisa mengatakan bulan itu memiliki keutamaan kecuali dengan nas. Kita tidak bisa mengatakan hari itu menjadi hari yang mulia kecuali dengan nas. Nanti insyaallah kita akan sampai pada pembahasan di mana orang-orang ketika Rasul sampai di Madinah, Nabi mendapati orang-orang Madinah memiliki hari bergembira mereka. Ada 2 hari bergembira untuk mereka, di mana mereka bersenang-senang, bergembira dan berkumpul pada saat itu. Akhirnya apa? Nanti akan kita jelaskan hadisnya. Nabi mengganti hari raya itu dengan hari raya yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala yang memiliki keutamaan, yaitu hari raya Idul Fitri dan Idul Adha. Inilah hari raya, hari besar umat Islam. Maka tidak ada perayaan-perayaan di zaman Nabi yang terkait dengan memuliakan hari raya kecuali ini. Nabi tidak membuat hari raya kelahirannya. Dan Nabi tidak membuat hari raya kematiannya. Orang dia tidak tahu kapan dia akan wafat. Bahkan dalam satu riwayat dijelaskan kewafatan Nabi sama dengan kelahiran Nabi sama dengan kewafatannya. Jadi kalau ada orang memperingati hari kelahiran Nabi, sesungguhnya juga dia merayakan hari kelahiran Nabi, sesungguhnya dia sedang merayakan kewafatan Rasulullah SAW. Jadi seperti itu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. وقد دلت النصوص الشرعية على تفضيل بعض الأعمال باعتبار زمانها وإن لم تكن من حيث الأصل أفضل من غيرها وإنما اكتسبت الفضل من شرف الزمان الذي وقعت فيه. Nas syariah menunjukkan atas keutamaan sebahagian amal yang dilakukan itu bi'tibari zamaniha, dengan melihat zamannya, waktunya, kapan dilakukan. Jadi ma'asyiral muslimin, dalam konteks ini ya, kendatipun wa illam takun min haitsul afdal min ghairiha, kendatipun pada asalnya ya, pada dasarnya amal itu sama saja dilakukan. Tidak ada satu yang lebih utama dari yang lain pada asalnya, tetapi karena dilakukan pada waktu yang utama,
maka amal itu menjadi utama, menjadi memiliki kelebihan. Beliau membaginya begini dalam persoalan ini, wa yumkinu taqsim al-azman wal awqat allati dallat an-nusus ala tafdil al-amal fiha ila qismain. Jadi beliau membagi tentang masalah hubungan di antara keutamaan amal dengan waktu dan zaman itu bisa dibagi dua, kata beliau. Al-qismul awal, pembagian yang pertama, azmanun wa awqatun dallatin nusus ala tafdil a'mal fiha mutlaqan. Ada zaman dan waktu-waktu yang ditunjukkan oleh nas secara mutlak. Nas mengatakan waktu dan zaman itu memiliki keutamaan secara mutlak. Di antaranya, ini kita akan menghitungnya ya. Mudah-mudahan ini agak banyak sedikit, mudah-mudahan bisa kita selesaikan pada malam ini. Yang pertama, al-ashhurul hurum, bulan-bulan yang dihormati. Bulan apalah itu? Zulqa'dah, Zulhijjah, apa lagi? Muharram, apa lagi? Rajab. Ini bulan al-hurum. Allah Subhanahu wa taala sebagaimana ayat yang kita bacakan tadi menjelaskan bulan yang 4 itu zalikad dinul qayyim la tazlimu fihinna anfusakum. Jangan kamu melakukan kezaliman terhadap diri kamu pada bulan-bulan itu. Dalam konteks ini At-Tabari mengatakan, ini beliau menukil dari riwayat Ibnu Abbas, fala tazlimu fihinna anfusakum, qala la tazlimu anfusakum fi kullihinna, thumma khassa min zalika 4 ashhur faj'alahunna huruman wa 'azzama hurumatihinna wa ja'ala adh-dhanba fihinna a'zam wal 'amalu salih wal ajr a'zam. Jadi beliau mengatakan jangan kamu zalimi diri kamu pada bulan itu, fihinna, fi kullihinna, pada seluruh bulan-bulan hurum itu, Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram dan Rajab. Karena Allah Subhanahu wa taala memuliakan bulan itu. Wa 'azzama hurumatihinna, Allah memuliakan bulan-bulan itu. Wa ja'ala adz-dzamba fihinna 'azam, dan Allah menjadikan dosa yang dilakukan pada bulan itu lebih besar daripada dosa yang dilakukan pada bulan-bulan yang lain. Sama dosanya, tapi dilakukan pada bulan hurum itu lebih besar dosanya daripada bulan-bulan yang lain. Ini jarang kita sadari ini. Bahkan banyak di antara kita yang tak mengenal Zulqa'dah. Iya kan? Tidak mengenal bulan-bulan Qamariyahin. Yang sering Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni itu kan. Jadi ma'asyiral muslimin rahimakumullah, melakukan dosa pada bulan-bulan hurum itu lebih besar ya, siksanya, balasannya daripada bulan-bulan yang lain. Demikian juga wal amalus salih ya, wal ajr azam, dan amal salih yang dilakukan pada bulan-bulan itu lebih besar pahalanya daripada bulan-bulan yang lain. At-Tabari mengatakan, Allahu azzama hurumata haulal ashhur. Allah Subhanahu wa taala mengagungkan bulan-bulan tersebut. Wa syarrafahunna ala sairi syuhuris sanah. Dan Allah memuliakannya dari bulan-bulan dalam setahun itu. Fa khassa adz-dzamba fihinna bita'dhim kama khassahunna bitasyrif. Maka dosa-dosa dikhususkanlah dosa-dosa pada bulan itu dilakukan bita'zim, dilipat gandakan. Sebagaimana amal-amal kebaikan dikhususkan pada bulan-bulan itu dilipat gandakan. Ibnu Rajab mengatakan, fa ammat tatawwu' al-mutlaq
fa afdaluhu siyamul ashhur al-hurum. Ibadah-ibadah tatawwu yang dilakukan secara mutlak. Tahu ibadah-ibadah mutlak? Ibadah-ibadah mutlak yang tak dikaitkan dengan apapun, dengan kaifiat apapun, kecuali kaifiat yang secara umum yang ditetapkan oleh syariat, tak dihubungkan dengan waktu apapun, karena syariat tidak membatasinya. Beliau mengatakan at-tatawwu'ul mutlak, sebagaimana salat sunat mutlak. Ibadah-ibadah tatawwu', ibadah-ibadah yang tidak wajib, yang mutlak, fa afdaluhu, maka yang utamanya, kata beliau, siyamul ashhur hurum, maka adalah seutama-utamanya adalah puasa pada bulan-bulan yang dihormati itu. Dan seutama-utama puasa pada bulan hurum itu, beliau katakan siyamu syahrillahil muharram, puasa pada bulan Allah, bulan Muharram. Jadi ibadah-ibadah tatawwu', puasa-puasa tatawwu' yang dilakukan itu menjadi lebih utama apabila dilakukan pada bulan-bulan hurum, kata beliau. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, afdalus siyam ba'da Ramadan syahrullah al-Muharram. Seafdal puasa setelah Ramadan itu adalah puasa pada bulan Muharram. Ini jadi dalil juga bagi kita bahwasanya ada bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala yang seseorang beribadah pada bulan itu dilipat gandakan. Wa afdalus salah ba'dal fardhah salatul lail. Dan salat yang paling utama setelah salat fardu itu adalah salat malam. Yang pertama tadi adalah Ashhurul Hurum. Yang kedua Syahrul Ramadan. Ini sudah masyhur bagi kalangan kita bahwasanya bulan Ramadan itu memiliki keutamaan. Syahrul Ramadan allazi unzila fihi al-Qur'an hudal lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkum asy-syahr falyasum. Pada bulan Ramadan itu diturunkanlah di dalamnya Al-Qur'an, petunjuk bagi manusia dan keterangan minal huda wal furqan, keterangan sebagai petunjuk dan pembeda di antara hak dan batil. Faman syahida minkum asy-syahra falyasum. Ibnu Katsir mengatakan tatkala menafsirkan ayat ini, Allah Subhanahu wa taala memuji Syahrus Siyam, ya, memuji bulan puasa itu di antara bulan-bulan yang lain. Kemudian Allah memilih di antaranya liinzalil Qur'anil azim fihi, di antara bulan-bulan itu Allah memilih turunnya pertama kali Al-Qur'an itu adalah pada bulan Ramadan. Jangan salah memahami bahwasanya Al-Qur'an itu semua turun pada bulan Ramadan, tidak. Jadi ada beberapa pendapat para ulama turun dari Sidratil Muntaha ke langit dunia itu pada bulan Ramadan daf'atan wahidah, sekali turun. Tapi turun kepada Nabi Muhammad SAW tanjim, berangsur-angsur, gradual, tidak sekaligus. Dan turun pertama kali itu pada bulan Ramadan. Wa qad aujaballahu siyama syahri Ramadan wa huwa ruknun min arkanil Islam. Allah Subhanahu wa taala mewajibkan puasa Ramadan dan dia menjadi salah satu rukun daripada rukun Islam. Dan dia, kata beliau, adalah seutama-utama bulan di mana seorang hamba mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Izan inna siyamahu wajibun, karena puasa yang dilakukan pada bulan itu tidak boleh ada puasa yang lain kecuali puasa wajib. Tak boleh puasa nazar pada bulan Ramadan, tak boleh puasa sunat pada bulan Ramadan. Ada orang ingin karena boleh tasyrikun niyah, katanya mensyarikatkan niyah. Itu banyak nanti kan mengqadha tasyrikun niyah pada bulan Syawal, ya kan, hilang bulan Ramadan beberapa hari, dia menggabungkan bulan Syawal dengan qadha dengan alasan tasyrikun niyah.
Lalu ini juga digunakannya tasyrikun niyah pada bulan Ramadan. Maka dia menunaikan nazarnya pada bulan Ramadan. Iya kan? Seiring dengan puasa wajib, tidak boleh. Atau dia bernazar melakukan puasa sunat pada bulan Ramadan, tidak sah nazarnya untuk bulan Ramadan. Jadi ma'asyiral muslimin rahimakumullah, tidak ada puasa yang boleh dilakukan pada bulan itu kecuali puasa wajib. Wa qad warada at-targhib fi qiyamihi. Sesungguhnya banyak motivasi yang dijelaskan oleh sunnah agar umat manusia menegakkan malam itu, mendirikan malam itu. Di antaranya masyhur bagi kita riwayat dari Abi Hurairah, "Man qama Ramadan imanan wa ihtisaban," terus ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang qama mendirikan, menegakkan malam, yakni makna qama itu qiyamus shalah. Makna awalnya itu mendirikan salat imanan wa ihtisaban, dengan iman dan ihtisab, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih, diampunkan baginya dosa-dosa yang telah dilakukan sebelumnya. Ma taqaddama min dzambih. Bayangkan itu, luar biasa. Ini hadisnya sahih ini. Jangan kita anggap ini main-main. Apa betul dosa yang lalu dihapuskan Allah dengan menegakkan qiyamul lail? Iya, kata Nabi, sahih. Ini ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ini sahih hadisnya. Dan fadilah itu ditemukan pada bulan Ramadan. Itu yang keberapa tadi? Yang ketiga. Yang kedua ya. Yang ketiga, 10 akhir dari bulan Ramadan. Allah juga memberikan keutamaan. Syariat ini diberikan pembuat syariat ini Allah Subhanahu wa taala memberikan keutamaan pada 10 akhir bulan Ramadan. Di situ dijelaskan bahwasanya 10 akhir bulan Ramadan itu Nabi SAW melakukan apa? I'tikaf, dan memenuhi malamnya dengan qiyamul lail, dengan ibadah-ibadah. Jadi ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ini nas yang menjelaskan, syariat yang menjelaskan kepada kita. Kemudian yang keempat, 10 hari Ashrul Dzulhijjah, 10 hari bulan Zulhijjah, yakni 10 awal bulan Zulhijjah. Wa qad waradat fi fadliha qaulillahi ta'ala, wa qad warada fi fadliha qaulullahi ta'ala. Sesungguhnya tentang keutamaan ini ada firman Allah Subhanahu wa taala, wal fajr wa layalin 'ashr. Wal fajr, demi wa layalin 'ashr, dan 10 malam yang 10. Ibnu Abbas mengatakan, sebagaimana yang dinukil oleh At-Tabari, inna layalil 'ashr allati aqsama Allahu biha min al-layalil 'ashr al-awwal min Dzulhijjah. Sesungguhnya malam-malam yang 10 yang di mana Allah Subhanahu wa taala bersumpah, wal fajr wa layalin 'ashr. Allah bersumpah, yang menciptakan alam semesta ini bersumpah tentang 10 itu. Beliau mengatakan 10 awal Dzulhijjah. Bayangkan keutamaan 10 Zulhijjah itu. Allah bersumpah tentang malamnya. Allah bersumpah tentang fajarnya. Betapa mulianya itu. Wa bihi qala Abdullah bin Zubair. Demikian juga lah yang dikatakan oleh Abdullah bin Zubair, Masruq, Akrimah, Mujahid min tabi'in Qatadah, Dhahhak, Muqatil dan lainnya, tentang keutamaan, tentang makna ayat walayalin 'ashr itu adalah menunjukkan 10 awal Siapa yang menetapkannya? Nas yang menetapkannya, bahwa 10 Zulhijjah itu, 10 hari Zulhijjah itu memiliki keutamaan. Kita singkat-singkat saja. Yang kelima, ayyamut tasyrik. Hari-hari tasyrik memiliki keutamaan. Wazkurullaha fi ayyamin ma'dudat.
Berzikirlah kamu, ingat kamulah Allah pada hari-hari yang telah ditentukan. Ibnu Abbas mengatakan, yakni bil ayyamil ma'dudat, ayyam at-tasyriq. Yang dimaksudkan dengan hari-hari yang berbilang itu adalah hari-hari tasyrik. Yakni wahia salasatu ayyamin ba'dan nahar. 3 hari setelah hari nahar. Demikian juga lah sebahagian mufassir yang utama mengatakan demikian juga, seperti Atha, Mujahid, Qatadah, Ad-Dhahhak dan selainnya. Wa afdaluha al-yawmul awwal liqaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam a'zamul ayyam 'inda Allah tabaraka ta'ala yauman nahar. Jadi ma'asyiral muslimin, itu ayyam tasyrik. Kemudian yang keenam, Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar. Allah mengatakan, insyaallah ta'ala di antara kita yang tidak hafal ayat ini, inna anzalnahu fi lailatul qadar wa ma adraka ma lailatul qadar lailatul qadri khairum min alfi syahr. Sesungguhnya